jawab salamnya masih kurang kompak. Bapak Ibu, terutama para akhwat yang di atas, hapunten nyuwun sewu, di dalam agama Islam tercinta yang boleh gak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Punten, berapa kelompok? Bu, Pak, ada berapa? Udah pada tahu belum 3 kelompok itu siapa saja? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Banget apa bidin? Ada berapa tadi? Bawa emping dari kota Serang buat dimakan di hari Sabtu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Oke? Ada cengkeh, ada kue putu. Oke lah kalau begitu. Boleh aja nggak jawab salam saya. Syaratnya 3. 1, punten, apabila yang jelas salam, saya ngomong bahasa Sunda, jalma mutore. Bahasa Pakistannya bolong. Kira-kira di sini ada yang torek apa enggak? Enggak ada. Yang kedua, boleh nggak jawab salam? Syarat yang kedua, apabila yang jelas salam, punten, lisannya ganggu atau bisu. Tuh, udah 2. Yang keberapa sekarang? Boleh gak jawab salam. Syarat yang ketiga, yang ketiga, siapa? Apabila yang salam jalma nu majnun. Apa artinya majnun? Apa? Saya nggak sampai hati menerjemahkannya. Karena jujur di majelis yang mulia ini nggak ada yang torek, betul apa kan? Nggak ada yang bisu, betul apa kan? Nggak ada yang majnun. Yang hadir di Masjid Al-Dhikra tercinta ini adalah saudara-saudari tercinta yang solihah, yang solihin. Dilihat dari wajah-wajahnya, saya yakin selalu dibuat bininya, ya Allah, bahkan sebutan duduk di taman, bukan hanya pada ganteng, hatinya selalu beriman. Insya Allah yang akhwatnya selalu buat lakinya, ya Allah, burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Nah, karena nggak ada yang pilih, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun, saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dari tadi aja begitu? Ikhlas kan? Itu enggak? Kalau jangan marah ya, tuh yang diri ibu tuh kerudung merah berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Kalian jilbabnya sepantau dari langsung. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minannihil ghafirah wa ayatihil mutakathirah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi al-amthil az-zahira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin wal hadirat, majlis zikir Masjid Tercinta Al-Zikra yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan murabbi rahina yang mulia Gurunda Haji Abdus Syukur. Ya Allah, MC kita minggu kemarin di majlis beliau, MC-nya aja kiai, gimana jamaahnya? Ya, Haji Musri Hadis, makasih undangannya kemarin. Ya, dia itu berkata banyak banget itu. Insya Allah biasa ngasih besek, insya Allah kita semua sama.
ayam pitik dimakan tikus juga keloteng, ada plastik dibungkus tinggal kita tenteng. Ya Allah, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ayahanda Kiai Haji Hudan, juga para guru yang lainnya walaupun tidak tersebut namanya satu persatu. Ya Allah, mudah-mudahan para guru yang tercinta, murid daripada murabbi ruhina Allah yarham Kiai Haji Arifin Ilham. Ya Allah, mudah-mudahan buat guru-guru kami di sini walaupun tidak tersebut namanya satu persatu, dari lubuk hati yang paling dalam dibantu diaminkan para jamaah yang solihin dan solihah, selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridhaan selalu Allah berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ikhlas kamu doain buat guru-gurunya. Ikhlas biar makin mahabbah termasuk yang masih hidup, apalagi buat guru kita yang udah wafat. Oh Pak, apa enggak qasidah yang sering kita dengar tuh? Man ana laulakum kaifa ma jujur, al-fakir pun bukan siapa-siapa tanpa jasa-jasa guru-guru kita tercinta. Cocok? Cocok? Cok dan cok dalam cocok. Waktu terus berjalan setengah 9 kurang 1 menit. Saya udah kasih tahu doang. Baru memulai. Hadirin hadirat rahimahullah. Tadi belum turun dari mobil, di sebelah saya ada kitab kecil, tapi dia saya baca. Begitu saya baca, ya Allah, kayaknya mau nyampe ini dah. Itu tadi beneran, masih ada di mobil yang saya naikin. Kitabnya kitab kecil, dan saya yakin kalau jebolan pesantren udah pasti familiar banget. Tapi jangan yang kecilnya. Ini juga biar nggak melupakan jasa-jasa murabbi ruhina Allah yarham al-mahfuz Kiai Haji Arifin Ilham. Nih, saya kasih dulu siapa pengartiannya. Satu ayat indah. Ini yang ngarang namanya Syekh Nawawi Al-Bantan. Nggak kenal kalau nggak akan saya kalau nggak kenal. Saya kenalin dulu sedikit. Siapa beliau? Satu, Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama asli Nusantara, asli pakai sok. Asli. Takut tentang ijazahnya diragukan begitu. Asli. Ya, itu dia dulu. Siapa beliau? Salah satu tokoh ulama asli Nusantara kelahiran Tanara Banten yang semasa hidupnya mendapat julukan oleh ulama Timur Tengah. Julukannya sampai sekarang nggak berubah, Sayyidul Ulama Hijaz. Apa artinya? Panglima ulama se-Saudi Arabia. Itu julukannya. Kira-kira kalau panglima Bapak Ibu, akhirnya di belakang di depan. Tuh, ulama Nusantara. Siapa beliau? Saya kenalin dulu ya, untuk secara terperinci. Kalau bahasa orang Jakarta tuh, apalagi wilayah Bekasi, betul-betul pakai kacamata naik mobil bis biar bajunya ganteng. Yang kedua, siapa beliau? Beliau salah satu tokoh ulama asli Nusantara Tenara Banten yang semasa hidupnya menjadi guru besar dan imam di Masjidil Haram. Kira-kira Masjidil Haram ada disebut apa tidak? Dia kenal dulu. Baru berdua. Ketiga, siapa beliau? Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah satu tokoh ulama asli Nusantara yang semasa hidupnya Allah berikan kekuasaan ilmu karena peninggalannya sampai sekarang tercatat 115 kitab yang keseluruhannya kesemua rata berbahasa Arab, tambahan lagi Arabnya gundul. Anak sekarang diajak ajaran gundul banyak yang geleng, Pak. Begitu geleng saya tanya, lu ngapa geleng? Biasa, apa gundul yang gondrong itu kita. Siapa beliau? Nah, nih
yang juga memang lagi rame nasab, saya juga sebutin. Siapa beliau? Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama asli Tangerang, Banten, yang lahir tahun 1230 Hijriah. Wafat tahun 1314 Hijriah. Yang kalau kita lihat secara nasab terpeliharanya, Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamal bin Jantan bin Masmukir bin Mas'ud bin Mas'ud bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin Sultan Maulana Hasan bin Banten. Saya karena ke Cirebon bin Sunan Gunung Jati Cirebon bin Said Muhammadin Abdullah bin Said Ali Nurdin bin Said Syekh Jumadil Kubro bin Said Ahmad Jalali bin Said Abdullah Azumat Khan bin Said Abdul Malik Azumat Khan bin Ali Amil Fahri bin Muhammad Sahib Dirban bin Said Ali Khan Qasim bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Alumi bin Muhammad Nakim bin Ali Al-Raidu bin Jafar Sonik bin Muhammad Al-Badir bin Ali Zainabidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali punya binti Sayyidatina Fatimah Zahra binti Kanjeng Nabi kita Muhammad Rasulullah. Ada yang bisa mengulangi? Saya kalau di TV belum pernah ngebahas begini. Kelamaan. Di TV sering muncul bahkan sepotong TV yang ringkas saja udah raih hidup berkah bersama dua pondok. Biar bagaimana dan melupai ikan namanya ikan masuki berwarna-warni rezekinya kemana-mana. Berwarna-warni ngambil 5 tahun jadi brand ambassador Pak. Jarang-jarang orang iklan 5 tahun dan dia ambil hari sesuatu nggak mau kan bisa pantun aja begini. Ya Allah, jam 8:30 lewat 5 belum mulai, baru mulai. Benar. Tapi tadi ceritain dulu. Tapi walaupun cerita gitu, punten manfaat apa? Kita cinta sama Nusantara, jadi jangan dianggap remeh orang Nusantara. Bahkan aku dinari. Ya Allah, mudah-mudahan saya cerita begini. Yang belum khususnya, yang udah pernah dia berencana balik lagi. Kalau mau barang sama saya pilih tanggal 15 Oktober. Promosi. Iya. Kemudian yang punya travelnya, owner dari murid juga di Arjilham, Bang Haji dulu. Gitu ya, Masya Allah, ketemu kemarin di Muslim di sana di Mekah. Oh Pak, kenapa? Karena makom beliau Pak Binari ada di Jannatul Ma'lah. Jadi kalau ke Mekah jangan pindah ziarah ke sana. Di sana ada Mbah Maimun Jubair, ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Bayangkan wafat tanggal 25 Syawal tahun 1314 Hijriah, hampir 1447 Hijriah. Kalau bukan orang penting, nggak mungkin makamnya masih ada di Jannatul Ma'lah. Iya Bapak Ibu, tapi saya cerita begitu, mudah-mudahan dengar cerita Mekah. Ya Allah, khususnya belum pernah maupun yang udah, biar Allah izinkan bisa balik lagi ke sana. Ya Allah, yang ambil itu jangan kasih duluan ya Allah. Yang malas-malasan ke bandara. Jadi doain yang bahagia kok. Baik. Nah, nasihat beliau, Bapak Ibu rahimahullah, dari kitab yang tadi saya bilang kalangan pesantren masih ada pemilihan Nasohibul Ibad. Kebetulan yang kita tadi saya baca sekarang data itu halaman 44 baris kedua dari bawah. Ya, saya baca dulu deh gradasi kitabnya. Tadi kalau mau dilacak gampang banget. Syekh Nawawi Al-Bantani karya kitab Nasohibul pada halaman ke-44. Kadang-kadang beda halaman kalau cetakan beda. Ya, kalau kalangan cetakan yang model kayak buku itu saya tadi halaman 44 baris kedua dari bawah. Apa isinya? Hari ini saya bacain. Ya, anna Adam alaihi salatu wassalam qala inna Allah ta'ala a'ta ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'u karamatin. Redasinya itu diceritakan kata Syekh Nawawi bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam iri sama umat Kanjeng Rasul dengan 4 hal. Berapa hal?
Nabi Adam iri sama umat Nabi kita Muhammad dalam 4 hal. Bapak Ibu, ini berbahaya. Yang ibu pegang pulpen, pegang buku, mau ditulis silakan. Mau videoin mangga atau mungkin antar di rumah punya kita buka lagi. Biar makin betul-betul kita makin bangga dan mahabbah sama Nabi kita Muhammad. Bapak yang iri datang tanggung Nabi Adam, iri sama Rasulullah. Terutama sama siapa? Sama umatnya. Siapa mereka? Ya Allah, ini yang dihadir di majlis kita Masjid Al-Iqrah. Apa ininya? Ada berapa tadi? Wali di kota Serang disediakan makan itu. Pasang kuping di antara saya sebutkan satu persatu. Ya, ini waktu kan nggak banyak. Kadang-kadang ada lagi sedikit yang dipimpin guru kita. Dan jangan kemana-mana dulu. Live TV on air. Wah, misalnya gimana? Kadang-kadang orang kampung begini Pak, tuh TV One. Kemarin udah saya. Ya, sekarang kita bagi-bagi sama guru yang lain. Saya ngambil yang lain. Jadi nyawa apa kali ini wakafkan waktunya jangan kemana-mana di majlis yang mulia. Ya, boleh pamitan, boleh. Yang ada ceramah lagi. Saya nggak ada ceramah lagi, saya boleh pamitan lagi. Gitu. Dan kalau lagi diundang sudah usul dua izin. Alhamdulillah. Ini nggak banyak-banyak, tapi mudah-mudahan hari ini walaupun tidak semuanya kita bahas part-partnya, terjemahan mudah-mudahan kecil pendek makan bakso rusuk biar pendek tapi masuk. Setuju? Biar pendek yang penting. Nah beneran Pak. Buat apa saya ngomong sampai jam 10? Ya syukur, enggak kebagian waktu. Entah kalian jadwal saya jadi marah-marah. Mending kita balikin biar pendek yang penting. Banyak banget zaman sekarang orang yang ngomong lebih dari 1 jam, yang diajak ngomong ditanya, lu paham nggak? Aku mau ngerti. Yang penting kita balik biar pendek yang penting. Lah kan udah masuk rasanya enak Pak. Ilmunya lu mengerti tak pernah ketawa paling jeli. Ya Allah, ilmunya apa itu? Ini yang pertama nih. Ya Allah, apa katanya? Qabulu taubati kana bima kata wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaquluna fi kulli makanin fayaqbalu taubatahu. Udah sih itu. Saya terjemahin Bapak Ibu ya. Nabi Adam ini berpaham. Ini poin pertama ini gimana? Qabulu taubati kana bimakkah. Bermula taubat saya diterimanya di kota Mekah. Wa ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sementara saya terjemahin sementara karena kalau kita ngaji Nabi ini wau ini dipanggil wau hadiah bukan wau apa karena pembanting istidrak. Sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuna mereka bertobat kepada Gusti Allah di kulli makanin dimanapun dia tobat dimanapun dia berada ayat baru maka saya Gusti Allah menerima taubatahum akan taubat mereka. Bapak Ibu, kira-kira di sini ada nggak yang kagak punya dosa? Ya kita ngomong dari hati ke hati. Kira-kira kita yang di sini ada nggak yang kagak punya dosa? Ya Allah, bisa jadi yang akan ngomongnya yang banyak dosa. Siapa? Saya lagi ngomong. Benar Bapak Ibu? Nggak ada di sini kita yang nggak punya dosa. Emang sudah tua karena Nabi. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi Muhammad. Setiap anak cucu Adam pasti punya salah. Tapi dia tunjukin ini harapan dosa buat kita. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sementara sebaik-baik yang punya salah adalah orang yang mau memperbaiki dirinya. Nah, termasuk diri kita, makanya kita hadir hari ini itu. Kenapa? Fadilahnya Bapak Ibu. Yuk kita lihat dan dalam batu jawab. Nabi Adam, bukan Nabi siapa? Punya dosa sekali apa berkali-kali? Sekali. Nabi Adam sekali doang. Lah kalau kita punya dosa sekali apa berkali-kali?
apalagi kaum perempuan kampung saya, Pak. Orang perempuan di kampung saya, di sini kampung saya. Ya Allah, Pak, orang laki nanya atuk, jawabannya belok. Laki nanya baik-baik, Neng, lu dari mana sih? Romannya bukan betul baik. Begitu, ya jawabannya. Ya Allah, Bang, aku pulang ngaji, melihat ceramah lama banget, berkat gak kebagian, besek gak kebagian, setek gak kebagian, sendal pakai ulang lagi. Ditanya aku jawabannya benar. Orang kampung saya, orang di sini mah nggak ada yang begitu. Nggak ada. Kalau satu, kan kita tahu, kalau 10, 20 gitu. Oke, kita bisa Bapak Ibu, kira-kira kita punya dosa sekali atau berkali-kali. Tapi pun Nabi Adam sekali atau berkali-kali. Lihat kata Nabi Adam, aku dosa sekali, tapi taubatnya kudu ke Mekah. Ya Allah, Bapak Ibu, ke Mekah itu bukan gratisan, kecuali dapat yang namanya hadiah dompet kopi. Iya, gratis. Nah kalau ini mah bayar. Ya Allah, ya Rabbi, Bapak Ibu, pakai duit. Betul apa enggak? Lah, yang udah pakai duit aja, mohon maaf, yang udah pakai duit tuh kemarin banyak travel yang pimpinannya pada stres. Kenapa? Karena visa produk nggak ada keluar. Lah bener ya Pak? Itu orang-orang berduit, tapi emang belum Allah panggil. Haji kemarin itu udah bayar ratusan juta, masih nggak terpanggil. Lalu gimana yang kayak kita kagak bayar? Siapa yang mati ya? Paham nggak? Yang bayar kita dipanggil, apalagi nggak bayar, yang nggak bayar, siapa yang panggil kita? Nah, Nabi Adam jadi amal Rasul apa? Anda punya dosa sekali. Ya salam, diterima taubatnya di Mekah. Makanya dalam sejarah, nah, biar katanya tandai surat ke-7, juz ke-8 ayat 23. Saya ulang, takut ingatan ketinggalan. Surat ke-7, juz 8 ayat 23. Jadi biar yang saya ceritain, biar bukan katanya, kata Al-Quran. Saya ulangi, Bapak Ibu, surat ke-berapa? 7. Alhamdulillah. Juz berapa? 8. Ayat berapa? 23. Ini ngomong-ngomong yang diajak bicara, hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30. Juz 30 semua-muanya depan apa bagian akhir? Akhir. Ya Allah, ngapal Quran nggak segampang kayak nyanyian. Saya bikin nggak tegang dulu lah, karena saya lihat dari belakang ibu-ibunya tuh saya lihat duduk pada berapa kali ganti kaki. Dari silang, sampai mulai diangkat ke lutut, mulai bocor. Ya nggak apa-apa, berasa kita manusiawi. Yang bocor sambil yang memegang dengkul, udah kebayang hati udah mencak Ustaz, obat batuk dari rawa bugal, mata ngantuk pantat rawa bugal. Ya Allah, nah. Bu, jujur, Quran gak semua pakai nyanyi, kalau nyanyi mah cepet aja. Ini contoh, apa tulisannya? Bukan lautan, hanya malam susu. Apa? Gak janjian lah, lagu jadul apa? Itu lagu jadul. Tahun 80 tau. Lu tahun 80 di mana? Kan masih pada oke. Tapi apa? Itu lagu. Coba yang kedua, ada gelar harian ya. Cikini cepat survei membuktikan. Sekarang kita coba yang ketiga. Terus lagi ya, kasih jawaban yang benar. Siap? Siap? Wa qalu a'idha qulanna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa Rabbihim kafirun. Bukan itu. Sebut geli banget tuh. Apa dia ya? Murid antum tuh kalau udah ngaji ketawa begini, selesai. Itu kalau udah ngaji ketawa begini, lama utang lupa kita. Makanya dia sering-sering hati masih sakit, jadi awet muda kita. Gitu. Bukan survei membuktikan giliran nyanyi pada becus, giliran gua menipompa Allah. Berarti gampangan ngaji apa nyanyi?
Nah, ya makanya kiai pesantren akan bisa pilih santri yang bagus 30 juznya, bagus akhlaknya. Ya, silakan aja obrol sama Bang Haji dulu. Diraih, Oktober bilang travel, nah cakep selamat. Kenapa? Berangkat lagi. Oh berangkat, nah antum mau ngasih bonus hari apa seperti itu? Nah, iya, kita mah kontraknya kita pegang omongannya kan kayak gitu juga nanti orang Islam mah dia dipegang omongannya. Nah ini dah bonus tiket gratis berapa gitu. Satu kurang dan begitu. Iya, ya udah dua lah kalau dua ada terima dah. Langsung Pak kemarin dari Mas Andi baru saya umumin yang terbagus hafalan 30 juznya, yang terbagus akhlaknya, saya panggil kasih kejutan apresiasi besok tanggal 15 Oktober insya Allah bersama Abi dan bini saya yang muda dengan kita berangkat umroh bareng-bareng insya Allah fasilitas insya Allah direct langsung ke Madinah. Terus di Mekah Madinah bintang 5 Quran Pak Quran ini gitu kan. Ya Allah begitu seperti orang tuanya punten itu orang tuanya padahal pekerjaannya biasa Pak, Menteri Perhubungan bagian jalan darat alias ojek. Tapi insya Allah barokah Quran gratis besok. Iya kita berikan apresiasi. Ya Allah boleh semangat dulu boleh? Boleh? Baca Quran duduk di taman di hari Jumat waktunya istirahat di saat Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Cocok? Cok dari cok dalaga cok jam 9 kurang 10 menit belum kelar belum lagi. Oke baik Bapak Ibu, yang pertama kalau kita lihat Nabi Allah Adam bukan cerita dongeng, surat ke-7 juz 8 ayat 23. Saya bacain ayatnya dan saya yakin Bapak Ibu hafal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala makanya disitu pakai mat asli. Kalau kata yang ngaji tajwid. Kenapa? Ini fi'il mati ada yang disembunyikan. Dari situ kita bisa jawab kalau udah ngaji. Oh, makanya lam alif. Kenapa? Karena di mana-mana fi'il harus ada fa'il. Siapa fa'il di situ? Lah, kebahas tuh pelajaran dunia ya. Huwa qolah, huma qolah, hum qalu, iya qolah, huna kulna, iya qolah, hum qalu, iya qolah, huma qolah, kunna kulna, anta kulta, antuma kultuma, antun kultum, anti kulti, antuma kultuma, antunna kultuna, anak kultu, nahnu kulna. Kata di belakang lir. Ini bahasanya zaman sekarang udah jarang dibahas. Iya, jadi Pak saya mah pantun seringan. Soto babat sokat itu obat ngantuk. Oke kita terusin Bapak Ibu. Di situ berarti yang bicara yang doa nggak seorang, kedua karena bukan di rumah. Siapa? Hai Adam wa Hawa qala telah berkata. Kalau kita ngaji di Jawa suku. Siapa? Hai Adam wa Hawa. Apa perkataannya? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
makin merasakan hati. Allah Engkau pengasih dan pengampun, kami mohon ampunanmu. Seandainya Engkau tidak ampuni, kami tergolong hamba yang merugi di dalam hidup ini. Sekali lagi, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enak apa enggak ya Bunda? Punten itu diabadikan di surat apa tadi? Al-A'raf. Ayat berapa tadi? 2, 3. Saya ulang, biar merasa kita ngaji, kita tadi komitmen, biar pendek yang dimaksud yang ini. Ya, apa? Surat apa tadi? Ayat berapa? Yang baca doa itu secara sejarah Nabi Adam sama siapa? Siti Hawa. Dan kalau kita lihat dalam tarikh, itu doanya dari India. Saya pernah berangkat dari Kolombo menuju King Abdul Aziz. Itu ternyata naik pesawat masih menempuh waktu 6 jam setengah. Kira-kira kalau pesawat 6 jam setengah, jalan seharian nyampe apa enggak? Kagak. Berarti Nabi Adam jalan kaki tadi. Betul. Berarti baca doanya kira-kira mobil kita sekali apa berkali-kali? Berkali-kali. Dan India diterima di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah mana? Di Mekah. Bapak Ibu Rasulullah di Padang Arafah. Sementara umat Rasulullah diri kita pulangkan ke diri kita. Ya Allah, dosa kita sekali apa berkali-kali? Dosa kita sekali apa berkali-kali? Kali-kali kita lagi ngerti, Pak. Nangis kita. Zunubi mislu adalir rimani fahabli taubatayadal jalali. Yuk ya apa bareng-bareng. Wa umrina kisun fikul liyaumin wa dambi zaidun kaifa timani. Bapak Ibu, jawab ini jujur enak apa enggak? Kita baca di sepertiga malam, ya Allah, Bapak Ibu enak apa enggak? Saya tegasin lagi, padahal tahu nggak artinya? Enak pasti nggak tahu. Gimana yang tahu bayangin Bapak Ibu? Bohong kalau nggak berderai air mata kita. Ya Allah, ngerenung kita dulu bicara dosa. Zunubi, ya Allah, dosa kuring ya Allah, dosa kulu ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa diri ini. Mislu ada di rimal, percis kayak pasir yang di lautan. Bapak, ada yang bisa tahu jumlah pasir di lautan? Ya Allah, tuh kata Abu Nawas, percis ya Allah kayak pasir di lautan. Fahabli taubatan dia terjalani. Tolong apa ya Allah? Ketuk nih hati supaya dapat hidayah. Mau hati di majelis al-fitrah. Lihat hadirin orang-orang terketuk hatinya, mau hati di majelis kebaikan. Jadi kalau ada orang ke masjid ogah, ke majelis zikir ogah, ke majelis saling ogah, jangan pede. Berarti masjidnya yang ogah didatangi nama inti. Ini kadang-kadang kan pede, aduh mampu kalau masih ngomong, kan yang boleh tanya, coy, masjidnya ogah yang didatangi nama inti. Jangan pede. Ini majelis kebaikan, Bapak Ibu Rasulullah. Tolong ketuk ya Allah hidayah. Bu. Berapa banyak kita doain jangan sok menjas karena diri kita tempat salah dan hilang. Berapa banyak di luaran
yang bahasanya 5 waktu, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya tiduran. Kita yang udah kerja jangan merasa sombong, karena hati ini paling demen setan hidup merasa paling dia begitu. Makanya kata Ibnu Athaillah dalam kitab-kitabnya, ya kita lagi Al-Saudi ini, mungkin kata saya, bukan kitab-kitabnya. Apa bahasa beliau? Man asbata tawaddu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Siapa orang yang di hati merasa tawaddu, kayaknya ini udah soleh banget nih, kayaknya ini udah soleh banget nih, mana 5 waktu udah gak tinggalkan, tahajud saban malam, sedekah saban hari, jilbab udah sari, kayaknya ini udah soleh banget nih, udah soleh banget. Apa kata Ibnu Athaillah? Itulah sombong yang sebenarnya. Hati-hati. Sementara di luaran masih banyak yang belum tertutup hatinya. 5 waktu diabaikan. Punten pakaian orang, umur udah cerita jalan 50 tahun, umur udah lolita lolos 50 tahun. Tapi punten, kalau kita lihat jangan marah nih yang perempuan sopanan kuntilanak. Ustaz kalau begitu lah, kasih bisa di lapangan, bu, kuntilanak dan begitu makhluk Allah juga. Lah iya, saya nggak ceritain pengalaman saya, intinya saya ngomong nih, pernah punya pengalaman yang ada berapa yang kuntilanak, cuma saya lihat. Boleh juga untuk kuntilanak. Kenapa? Kesimpulan dari saya, satu, kuntilanak makhluk yang paling konaah. Kenapa saya konaah? Karena dari tahun aku 2025 respon setiap putih. Kedua, kuntilanak makhluk Allah yang paling tinggi isinya. Orang Jakarta nggak berisi, paling tinggi malunya. Kenapa begitu? Saya perhatiin dari dalam mobil, jangankan ketiak, jangankan bujur, kaki nggak nemu saya. Lah coba zaman sekarang mana di luar, umur lolita, lolos 50 tahun, memang hidayah belum masuk, pakai pakaian serba minim, kurang bahan. Buang lagi, you can see, kamu can dapat si melihat. Lah kalau orang barat you can see, emang pundaknya mulus. Lah orang sentul pinggiran. Nah untuk bilang dari, tapi boleh Allah, saya teruskan. Nabi Adam dari India ke apa namanya Mekah, kira-kira doanya sekali atau berkali-kali? Sekali. Ini Nabi Adam minta ampun diterimanya di Jabal Rahim. Tapi lihat umat Rasulullah. Bapak Ibu, kita ya Allah ini kita banyak ngomong ini, sudah beberapa sengaja ini, pas 9. Iya, saya pergi TV belum pernah cara mampir gue biasa itu. Iya, ini karena mahabbah kita ngaji, Pak Bu, tapi kita sebagai pembantu. Jadi makanya apa alasannya? Karena umat Rasulullah spesial buka Quran surat ke-39 juz 24 ayat 53. Ibu yang tulis lagi di jalan untuk umat Rasulullah beda sama Nabi Adam. Qurannya bisa dilihat surat ke-39 juz 24 ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53. Allahu Akbar. Pak Bu, ini buat kita nih, umat kanjeng Rasulullah SAW. Apa bunyinya? Biar Abdul, ini saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi ya, ini buat umat Rasulullah. Tadi Nabi Adam dari India di Mekah diterimanya, doanya sekali berkali-kali, padahal dosanya cuma sekali. Lah kalau kita dosa kita sekali berkali-kali.
Tapi dia ingin diajak di mana aja taubat Allah terima, apalagi di al-zikra. Kenapa? Itu ayat sebagai kul. Maka dia lama. Bukan padahal yang tahu dosa kita Gusti Allah tahu apa enggak? Kira-kira maksiat yang kita sembunyiin, tetangga mungkin nggak tahu, bini kita mungkin nggak tahu, laki itu mungkin nggak tahu, tapi benar Gusti Allah tahu apa enggak? Tahu. Tapi dia bahasanya indah banget. Setelah bacaan Zumar ayat 43, ya Allah, umat Rasulullah istimewa. Allah nggak buka aib kita, nggak dibuka aib kita. Beda sama kita. Kita kadang-kadang udah kayak malaikat yang bersama. Melihat orang yang nggak sholat, peninggal sholat tuh, peminum khamar, mabuk tuh, penjinah lu, tuh kita kadang-kadang. Betul banget. Yuk, habis ini saya kasih hadiah pantun. Boleh nggak cakep boleh? Boleh? Es kemong pakai roti. Beras makan es kemong pakai roti. Kalau ngomong ada es pakai jadi kita aja. Yang panjang tadi lagi. Ya gitu. Tapi dalam ngomong hati-hati. Itu tidak. Gusti Allah manggilnya bukan pencina, bukan pemabuk, bukan pemakan riba. Lihat dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 23. Panggilannya indah banget. Harum. Apa bahasa Allah panggilannya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Ya Allah, enggak dibuka air kita, enggak ditutupin malah. Apa panggilan Gusti Allah kepada kita? Wahai hambaku yang telah melampaui batas. Enak gak bahasa? Padahal yang telah melampaui batas siapa? Kita. Mau zina, mau khamar, mau korupsi, lah segala macam lah. Ya, Bapak rahmatullah. Allah manggil apa? Wahai hambaku yang telah melampaui batas. Bapak Ibu, panggilan begitu enak apa enggak? Enggak dibuka kita Gusti Allah. Lihat larangannya. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat. Dipertegas, innallaha, sungguh Gusti Allah yaghfiru, pasti mengampuni. Mana? Bukan pakai bentuk mufrad, bentuknya itu jamak. Udah gitu di ujung ada taukid. Dzunuban jami'ah. Gusti Allah mengampuni dosa-dosaku, dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia Gusti Allah, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Adam ini amat Rasul yang pertama, aku dosaku sekali, minta ampun harus ke Mekah. Tapi umat baginda Rasul bantuin jawab lagi Bapak Ibu, dosa kita sekali atau berkali-kali. Tapi harus ke Mekah. Di Az-Zikra datang dari rumah berangkat ke sini, bukan karena saya. Ikan-ikan yang di lautan banyak waktu, ada Ancol, ada ke wilayah Kulon, ada Anyar, Cerita, Sukabumi, ada Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, Pangandaran, ikan di lautan membacakan istighfar, memintakan ampun kepada Allah buat orang-orang yang melangkahkan kakinya ke manusia. Lebih obat kemargondan di antara jam penjaga kosyarbah. Urusan obat jangan pakai ditunda, karena Anda datang secara tiba-tiba. Jam 9 lewat 6 menit, dari 4 baru 1, 3 lagi. Anda tunggu tanggal mainnya. Itu ya, lah nggak pakai daripada 4 lewat semua. Mendingan tadi komitmen biar pendek yang penting ilmunya. Makasih banget perhatiannya, maafin banget akan segala kekurangannya. Kalau Al-Fadhil ngomong rada kasar, maafin. Emang Al-Fadhil makhluk kasar, sebab kalau Al-Fadhil makhluk halus pasti nggak kelihatan. Ya. Dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan belanak ikan tongkol kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak ikan bandeng kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak ikan kakap ikan pati adalah nama-nama ikan. Allahumma bil aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.